jemaah sekalian rahimahullah. Hari ini Ahad tanggal 31 Juli 2022 tepatan tanggal 2 Muharram 1444 Hijriah. Insyaallah kita akan mengikuti kajian rutin pada subuh pada hari dengan materi kajian yang berjudul Sejarah Tahun Baru dan Kaitannya dengan Jemaah rahimahullah. Sebelum kita mulai kajian hari ini, mari sama-sama kita bacakan untuk kita surat Al-Fatihah. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihim al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل قول من الأحوال والفهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سير القولين والسقام والفرقان بالآذرين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pakai itu aja. Selanjutnya kita sama-sama kita dengarkan kajian kali ini yang akan langsung kepada Pak Ustaz terima kasih kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi banyak yang menyangka bahwa 1 Muharram itu adalah hari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Padahal bukan. Nabi Muhammad tidak hijrah di tanggal 1 Muharram, dan Nabi Muhammad hijrahnya tidak 1 hari. Perjalanan hijrah Nabi panjang,
mulainya malam 27 Safar sampai Madinah 8 Rabiul Awal. Kemudian datang dari Kuba, nyampe pertama kali di Kuba 8 Rabiul Awal, nginep di situ sekian hari sampai tanggal 12, baru beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah yang sekarang Masjid Nabawi. Juga banyak yang menyangka kalau tahun baru Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi, padahal belum. Jadi kalender Islam ini munculnya zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bukan sejak zaman Nabi. Jadi Nabi Muhammad hidup, bulan Muharram ada, udah ada, cuman belum ada tahunnya. Jadi orang cuman tahu bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, cuman itu bulan belum ada nomornya. Kalau sekarang kan kita ada tanggal bulan 1 Januari, bulan 2 Februari, bulan 3 Maret dan seterusnya, kan begitu. Tapi ternyata zaman Nabi Muhammad SAW nama-nama bulan sudah ada, cuman urutannya belum ada, tahunnya juga belum ada. Makanya dulu waktu Nabi Muhammad lahir kan tahunnya tahun gajah, kan begitu. Jadi bukan tahun Hijriyah. Jadi tahun Hijriyah munculnya kalender Hijriyah itu baru ada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian juga apalagi? Jadi banyak juga yang menyangka bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat hijrahnya bersama-sama, padahal enggak. Jadi para sahabat hijrahnya sendiri-sendiri, artinya tidak bareng Nabi Muhammad. Ada yang itu yang membuat hijrah menjadi berat seperti itu. Jadi perjalanan hijrah itu perjalanan yang cukup berat, yang mampu menggerakkan mereka dari Mekah ke Madinah itu ya cuman iman, begitu. Karena dari Mekah ke Madinah itu ya kayak kita pindah rumah lah. Kita kalau pindah rumah kan, wah itu berat itu. Dari mulai sekolah anak nyari lagi, rumah sakit terdekat nyari lagi, belum kalau dokternya nggak cocok, kan begitu. Pasarnya mulai nyari dari baru lagi. Dulu kita di rumah yang kita tinggal sejak kecil, sekolah ada, teman-teman banyak, mau main futsal deket, jalan-jalan pintu tolnya juga nggak jauh, kan begitu. Itu kalau kita pindah, itu mulai dari nol lagi tuh. Mulai lagi yang punya usaha hilang itu pelanggannya, yang punya dagangan konsumennya juga hilang, kan begitu. Jadi perjalanan dari Mekah ke Madinah, belum yang kalau tiap minggu ngurut, nyari tukang urut baru lagi itu kan susah kan. Kalau di tempat kita tinggal tukang urut langganan udah ada, tapi kalau tempat baru kan kita nggak tahu. Jadi perjalanan hijrah itu perjalanan berat. Mulai hijrah itu para sahabat yaitu mulainya sejak selesainya musim haji tahun ke-11 setelah kenabian, bulan Dzulhijjah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah haji adalah ritual yang dilakukan oleh orang Islam dan juga selain Islam jauh sebelum Nabi Muhammad datang. Jauh sebelum Nabi Muhammad datang, orang-orang sudah pada datang ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah sebagai ritual ibadah. Cuman orang-orang musyrik dulu datang ke Ka'bah uryanan, telanjang, kan ya? Itu mereka mengelilingi Ka'bah itu telanjang. Makanya ketika tahun ke-10 setelah kenabian turun ayat Al-Qur'an, turun ayat Al-Qur'an, kata Allah gimana, innamal musyrikuna najasun. Bukan tahun ke-10 setelah, tahun 10 setelah hijrah, di mana Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada. Kata Allah, innamal musyrikuna najas, orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza,
Jangan lagi mereka dibolehkan untuk mendekati Masjidil Haram, apalagi masuk, apalagi tawaf. Jangan. Ba'da amihim hadza, setelah tahun ini. Tahun di mana Nabi Muhammad melakukan Fathu Makkah, tahun ke-9 berarti itu. Tahun ke-10 Haji Wada. Jadi orang-orang sebelum itu tuh ya pada tawaf. Cuman modelan tawafnya kan nggak kayak kita. Modelan tawafnya telanjang. Jadi dulu Nabi Muhammad di Mekah, kemudian orang-orang datang setiap musim haji bulan Dzulhijjah juga sama, bulan Dzulhijjah. Makanya orang kalau bulan Dzulhijjah tuh berhenti perang. Jadi sebulan sebelum Dzulhijjah berhenti perang, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Ini 3 bulan berhenti perang. Sebulan sebelum haji mereka berhenti, sebulan setelah haji mereka berhenti perang. Jadi sebulan sebelum haji siap-siap berangkat, sebulan setelah haji itu pulang, kan begitu. Baru mulai habis itu Safar baru mulai perang lagi itu. Tuh kenapa dinamain Safar? Karena dari kalimat sifr. Sifr itu artinya kosong, nol. Jadi ketika bulan Safar mereka mengkosongkan rumah-rumah mereka buat perang lagi, kan? Itu orang jahiliyah kan begitu. Itu yang disebut dengan istilah barbarians, kan begitu. Jadi bulan haji orang datang, tapi jauh sebelum itu, tahun ke-11 setelah kenabian, tahun 11 setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, itu jauh sebelum itu Nabi Muhammad sudah mengutus salah seorang sahabatnya namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair datang ke Yathrib, namanya dulu Yathrib belum Madinah. Dakwahin itu bahwa kita di Mekah punya nabi, kita punya Tuhan Allah, Tuhan yang satu yang menghidupi kita dan yang mematikan, kan begitu. Tuhan segala alam, alam kulli syai'in qadir. Didakwahin, udah didakwahin, kemudian orang-orang itu kan dulu istilahnya mereka itu jauh dari peradaban. Mereka menyembah apa yang mereka buat, nyembah berhala, kan ya. Mereka buat sendiri berhalanya. Ada yang buat dari logam emas, ada yang buat dari logam perak, ada yang buat dari kayu, tergantung kekayaan yang mereka punya, tergantung kemampuan. Ada yang bikin berhala dari adonan roti, gitu. Terus pas lagi lapar Tuhannya digeragotin. Jadi mereka tuh jauh dari peradaban kita, nggak kenal adab, nggak kenal sopan santun, nggak kenal akhlak. Datang nih sahabat Mus'ab bin Umair ngajarin, kita punya agama namanya Islam, ajarannya begini, ajarannya kasih sayang, lemah lembut, Tuhan kepada Allah yang satu, beribadah dan seterusnya. Akhirnya orang-orang Yathrib tuh mulai diberi petunjuk oleh Allah. Makin lama pengikut Nabi Muhammad di Madinah makin banyak. Yang dari cuma 1-2 orang sampai akhirnya ada 72 orang. 72 orang lebih. Nah, 72 orang ini ketika tahun ke-11 setelah kenabian, mereka datang ke kota Mekah ikut rombongan orang-orang musyrik yang mau tawaf. Karena kan Mekah Madinah jauh, jadi nggak bisa mereka berangkat sendirian, harus rombongan. Jangankan zaman dulu ya, sekarang aja kan Mekah Madinah jauh. Kita kalau dari Mekah ke Madinah tuh naik bis itu kan bisa sampai, biasanya orang kalau naik bisnya pagi nyampainya maghrib itu. Dari Mekah pindah ke Madinah atau dari Madinah pindah ke Mekah, naiknya bis pagi jam 7, itu nyampe maghrib tuh, gitu. Itu kagak ada ini tuh, nggak ada pasar tumpah, nggak ada lampu merah, nggak ada bazar tengah jalan kan, gitu. Itu macet kagak ada macet, emang jauh banget itu. Nyampe di kota Mekah, ini 72 orang muslim sudah beriman kepada Allah, tapi mau ketemu Nabi Muhammad, mau baiat. Sudah beriman kepada Allah, dia istilahnya ikut rombongan orang musyrik, karena orang musyrik nggak tahu kalau mereka sudah beriman. Akhirnya datang ke kota Mekah, sementara orang-orang tawaf di Ka'bah, mereka bikin pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW untuk baiat.
untuk janji setia kepada Nabi Muhammad. Itu kira-kira terjadi sekitar tanggal 15 atau 16 Dzulhijjah di tahun ke-11 setelah kenabian. Setelah mereka bertemu Nabi Muhammad nemuinnya juga mindik-mindik, nggak terang-terangan. Mindik-mindik karena waktu itu ada jam kumpul-kumpul, ada rajianya. Kalau ketahuan orang ngumpul-ngumpul, apalagi Muhammad pengikutnya bakal dibubarin kan. Jadi ketika mereka berkumpul dengan Nabi baiat, Nabi Muhammad ditemani oleh pamannya Abu Thalib dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka datang kemudian baiat. Setelah baiat, Nabi Muhammad mendapat informasi bahwa di Yathrib, di Madinah, orang Islamnya udah mulai banyak. Setelah tahu informasi tersebut, mulai turun perintah dari Allah agar orang-orang Muslim di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya karena sudah turun perintah hijrah, satu persatu orang-orang Muslim di Mekah berangkat ke Madinah. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang rame-rame sekeluarga gitu. Ada yang sembunyi-sembunyi takut ketahuan tuannya. Ada yang terang-terangan. Salah satu orang yang hijrah secara terang-terangan itu adalah Sayyidina Umar yang berangkat terang-terangan. Dia ngumumin ke orang-orang tuh, kalau kayak kita dia bikin pengumuman di Facebook begitu. Para jemaah sekalian, besok saya mau hijrah ke Madinah ikut Nabi Muhammad SAW sebagai perintah dari Tuhan kita, Tuhan Muslim, yaitu Allah, untuk hijrah ke Madinah. Siapa yang mau nahan saya? Ayo, saya tungguin nanti di jalan. Bahasa kitanya begitu. Ya orang kafir kan juga tahu diri, siapa yang mau nyari penyakit kan ketemu Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar berangkat. Nah, Nabi Muhammad tidak berangkat, jadi orang-orang tuh berangkat. Banyak, 1, 2, 3 budak merdeka berangkat semuanya. Sampai akhirnya orang-orang petinggi Mekah tuh kan khawatir. Ternyata pengikut Muhammad tuh lumayan banyak. Yang ikut Muhammad tuh bukan orang ecek-ecek, bukan budak yang kulitnya hitam. Ternyata banyak juga tokoh-tokoh Mekah ikut hijrah ke Madinah. Gitu. Akhirnya tanggal 27 Safar, jadi bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, 3 bulan nih orang udah mulai berangkat gitu. Jadi proses imigrasi 3 bulan, proses migrasi kan ya. Orang makin lama Mekah sepi tuh, orang dagang kagak laku kan gitu. Konsumennya udah pada pindah, udah pada hilang. Akhirnya tanggal 27 Safar, hari Kamis tanggal 27 Safar, orang-orang kafir Quraisy itu petingginya ngumpul di tempat yang disebut dengan istilah Darun Nadwah. Darun Nadwah tuh kalau kita sekarang tuh parlemennya orang kafir Quraisy. Itu gedung DPR MPR-nya orang kafir Quraisy, itu namanya Darun Nadwah. Ngumpul mereka di situ. Apa yang mereka agendakan? Mereka mengagendakan untuk menentukan sikap. Bagaimana kita punya sikap terhadap Muhammad. Ini Muhammadnya masih ada, Nabi Muhammad masih ada di Mekah, belum hijrah. Jadi tanggal 27 Safar itu seluruh umat Muslim yang dewasa udah pada hijrah, tinggal Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar berdua doang. Makanya orang-orang mumpung Muhammadnya masih ada, kita ngumpul, kita bikin rapat terbatas menentukan sikap terhadap Muhammad. Nih Muhammad mau kita calonin apa kita pilih calon lain, kan begitu ibaratnya. Mau kita koalisi apa gimana, nih Muhammad nih harus kita punya sikap. Akhirnya karena orang sudah mulai resah kan, ada yang istrinya ikut ke Madinah, ada yang suaminya ikut ke Madinah, ada yang budaknya juga ikut ke Madinah. Itu kota Mekah sepi, yang tinggal di situ nyari aman doang sama kafir Quraisy kan. Nggak berani ambil sikap. Tapi bukan berarti yang hijrah juga bagus, karena yang hijrah juga ada juga yang hijrahnya bukan karena Allah. Nabi Muhammad kan yang nyebut sendiri, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya pengen dunia agar dia dapat nikmat dunia, karena dulu itu iming-imingnya begitu.
Kita di sini dagang kagak laku. Kenapa? Kita sih pengikut Muhammad. Orang Mekah nggak suka sama pengikut Muhammad. Tapi kalau ente pergi ke Yathrib, pergi ke Madinah, insya Allah dagangan laku. Kenapa? Kita orang Islam. Di sana orang Islamnya banyak. Kan sesama Islam kan saling tolong, kan begitu. Kemudian ada lagi orang yang ingin hijrah, niatnya mau nikah. Ada namanya Qais, maka ini hadis disebut imra'atu Qais. Faman kanat hijratuhu limra'atin, siapa yang hijrahnya untuk dunia dan hijrahnya untuk perempuan yang ingin dinikahi. Gitu. Ada perempuan yang disebut di sini ini imra'atu Qais. Nama lakinya Qais, perempuannya imra'atu Qais. Jadi dia hijrah emang niatnya mau nikah. Emang disyaratin sama perempuannya, kalau mau nikahin saya hijrah dulu, kata gitu. Jadi siapa yang pengen dunia, hijrahnya buat dapat dunia, hijrahnya buat perempuan, begitu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatin. Niat dunia dapat dunia, niat perempuan dapat perempuan. Tapi ridho Allah dapat enggak dapat. Karena yang berangkat dapat ridhonya Allah, cuman yang berangkat hijrahnya tulus, ikhlas karena ngikutin perintah Allah dan Rasul. Begitu. Orang Mekah udah mulai sepi, mereka ngumpul tanggal 27 Safar hari Kamis pagi-pagi di Darun Nadwa untuk menentukan sikap bagaimana kita Muhammad. Akhirnya ada orang yang ngusul, cuman ada satu kejadian aneh waktu itu. Di Darun Nadwa itu ada laki-laki, ini ceritanya begini. Ada laki-laki pakai jubah putih nongkrong depan pintu Darun Nadwa. Jadi orang-orang ngumpul, pintunya kagak ditutup, dia nongkrong depan pintu. Orang-orang kagak kenal siapa itu. Pokoknya baju putih cakep. Kalau kayak kita sih apa istilahnya, orangnya berwibawa. Punya wibawa di depan orang, jadi orang tuh sama dia segen gitu. Pas nyampe Darun Nadwa orang segen. Kenapa? Karena di pintu Darun Nadwa ini ada kayak syekh pakai baju putih, sorban putih, pokoknya berwibawa lah. Kan gitu. Kalau kita kan juga sama, ada orang pakai gamis putih, sorban putih, dicium bolak-balik tangan. Padahal di sana dia tukang minyak wangi. Sangkanya di sini syekh. Pokoknya itu orang berwibawa. Ditanya, ente siapa nih? Kita belum pernah lihat orang kayak ente di sini. Ana syekhun min Najd, kata dia gitu. Saya seorang syekh. Jadi kalau disebut syekh itu adalah orang tua berwibawa, berpendidikan, berpengalaman, wawasannya luas, pandangannya bijak. Itu namanya syekh begitu. Saya syekh dari Najd. Ngapain jauh-jauh dari Najd ke sini? Kata dia, astasyirukum. Saya bakal ngasih konsultasi kepada kalian kalau kalian buntu diskusinya soal Muhammad. Begitu. Jadi setiap putusan nanti saya bakal kasih solusinya. Itu bahasa kitanya begitu. Ya orang ini aja, tenang aja. Saya ada di sisi kalian, kata gitu. Saya bersama kalian terhadap Muhammad. Akhirnya orang-orang rapat tuh. Ada yang ngusulin, kalau gitu mumpung Muhammad masih di sini, Muhammad kita tahan aja. Muhammad kita penjara. Biar nanti orang-orang yang udah pada hijrah balik lagi ke Mekah, ramai lagi nih kota Mekah. Tapi kata Syekh Najd ini, wah itu yang ngusulin Muhammad di penjara nggak bener. Emang kenapa? Nabi Muhammad itu kan mulutnya manis kan, mulutnya manis, pengikutnya dengar apa kata dia. Kalau nanti di penjara lalu dikunjungin sama pengikut-pengikutnya, yang ada malah kitanya kebablasan juga. Ntar kalau jangankan orang pimpinan partai, gerbong narkoba di dalam penjara juga bisa transaksi kan gitu. Ini apalagi Muhammad ini, pengikutnya banyak gitu. Dulu Nurdin Halid di penjara juga PSSI masih jalan tuh Nurdin Halid. Kan dulu Nurdin Halid kena kasus. Jangan di penjara. Ente mau Muhammad berhenti apa pengaruhnya, apa Muhammad berhenti apa gimana? Kalau pengen Muhammad berhenti jangan di penjara. Dia di penjara nggak bakal berhenti. Lalu ada lagi yang ngusulin, kalau gitu kita buang aja dan Muhammad. Kita buang. Ada kota namanya Rubul Khali.
Rubul Khali. Jadi Rubul Khali itu kalau kita lihat peta semenanjung Arab, Jazirah Arab, itu kan di bawah tuh ada Yaman, Oman, Bahrain, Kuwait. Dia yang bawah-bawah nih, Oman, Yaman, Oman, Yordan, Kuwait, ini di Bahrain, ini di bawah ini, itu sampai ke Saudi kan jauh tuh. Antara dia sama Saudi itu ada tempat namanya Rubul Khali. 1/4 semenanjung Arab kosong, kagak ada apa-apa, isinya gurun pasir semua, itu namanya Rubul Khali. Itu biasa orang dulu kalau mau buang orang ke situ. Jadi orang dibuangnya di situ tuh. Nggak bakal hidup di situ, orang kagak ada apa-apa, padang pasir doang. Itu ada di peta namanya Rubul Khali gitu. Kita buang aja Muhammad, kita asingkan begitu. Lalu kata si Syekh Najib, jangan. Kalau kita Muhammad kita buang, kita asingkan, pengikutnya nanti ngikut lagi. Yang tadinya itu kota terasing jadi kotanya jadi ramai lagi gara-gara ada Muhammad begitu. Yang kagak-kagak aja, ntar kalau dia bikin kekuatan datang ke kita, habis ini kita. Jangan diasingkan gitu. Orang-orang kebingungan, kita penjara kagak bisa, kita asingkan juga nggak bisa. Lalu saran Anda apa nih Syekh dari tadi? Bukan orang kita, komennya banyak banget kan begitu. Sarannya apa? Kata Syekh Najd, daripada susah-susah, Muhammad kita bunuh aja begitu. Wah, itu dengar Nabi Muhammad mau dibunuh, orang kan pada khawatir. Karena Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari Bani Quraisy terhormat. Jadi kalau kita sebut dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad dalam akidah kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang terbaik dari keturunan terbaik dari suku terbaik. Nabi Muhammad itu keturunan Bani Qahtan, dan di antara Bani Qahtan yang paling terbaik itu Bani Adnan. Bani Adnan yang paling terbaik itu Quraisy. Di antara Quraisy itu yang paling terbaik Bani Hashim. Bani Hashim tuh kakeknya keluarganya Nabi Muhammad, Banu Hashim. Jadi Nabi Muhammad itu adalah anak dari keturunan terhormat. Maka ketika didengar mau dibunuh, orang takut. Yang ada ntar kita malah diserang sama Banu Hashim gitu. Lalu kata Syekh Najd, tenang aja. Kabilah di sini kan bukan cuman Banu Hashim. Di antara Quraisy itu banyak kabilah-kabilah lain yang kalau kita hitung jumlahnya ada 11 kabilah. Bani Hashim sendirian. Makanya ntar pas kita bunuh Muhammad, yang bunuh itu semua kita. Jangan cuma satu orang. Harus semua kabilah ngutus utusannya satu persatu. Algojonya diutus satu persatu, orang paling kuatnya, orang paling hebatnya, ahli perang, utus masing-masing kabilah satu orang. Ini kalau udah ngumpul 11 orang, kita sergap Muhammad di rumahnya. Siapapun nanti yang bunuh pakai pedangnya, yang ngaku semuanya begitu. Kalau yang ngaku semuanya Bani Hashim nggak bakal berani kan gitu. Bani Hashim kan berani gara-gara kitanya takut. Coba kalau kitanya berani, gabung nih 11 kabilah gitu. Orang akhirnya percaya, iya benar juga. Kita kalau sendiri lawan Bani Hashim mah susah. Tapi kan kita 11 kabilah nih. 11 kabilah. Kita bisa nih lawan Bani Hashim. Ini kita bunuh aja deh Muhammad. Memang benar satu-satunya cara yang paling bagus ya kita bunuh Muhammad. Nah, itu tanggal 27 Safar hari Kamis. Akhirnya selesai itu parlemen dengan keputusan kita akan bunuh Muhammad. Lalu Muhammad kapan dibunuhnya? Dibunuhnya nanti malam Jumat 27 Safar hari Kamis, malam Jumat kita bakal bunuh Muhammad di tengah orang-orang sedang pada tidur agar tidak bikin kegaduhan, kan begitu. Jadi agar nggak bikin kegaduhan, agar tidak ada ricuh, dan juga yang lebih penting nggak ada saksi mata, kan begitu. Nggak ada saksi mata, dari sore CCTV kita matiin semua. Dari sore jalanan tuh CCTV kita rusakin semua, kita ambil, ntar malam kita mau bunuh Muhammad gitu. Keluar itu orang-orang dari Darun Nadwa dengan keputusan nanti malam kita bunuh Muhammad. Algojonya dipersiapin, satu-satu punya algojo gitu. Cuman akhirnya kabar itu aslinya rahasia.
Akhirnya kabar itu yang awalnya rahasia akhirnya tersebar juga. Karena di antara para orang yang ada di Darun Nadwa itu kemudian berbicara dengan keluarganya. Keluarganya kemudian bicara dengan tetangganya terus. Dia ditanyain sama bininya, "Abang, kok tiba-tiba dipanggil rapat kagak biasa, emang ada apaan?" "Rahasia," kata dia gitu. "Abang jangan main rahasia-rahasia nama saya kan." Gitu. "Tapi lu jangan bilang-bilang ya," kata dia gitu. "Ntar malam kita mau bunuh Muhammad." "Wah, Muhammad kita bunuh bang, kita bunuh Muhammad." "Itu keputusannya." "Iya keputusannya gitu, cuman lu jangan bilang-bilang." Gitu. Ini suami istrinya ngobrol sama tetangganya kan gitu. Lagi beli sayur kan ngerumpi. "Tahu gak tadi suami saya dari Darun Nadwa, katanya Muhammad bakal dibunuh." Jangan bilang-bilang nih. Akhirnya satu kota Mekah tahu bahwa nanti malam ada pembunuhan Muhammad dari para petinggi-petinggi Quraisy. Nah, Nabi Muhammad di rumah dikasih kabar oleh malaikat Jibril tentang apa yang terjadi di Darun Nadwa. Atas perintah Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Karena emang kota Mekah tuh lagi apa? Kota Mekah tuh lagi ibaratnya lagi genting, darurat. PKI di mana-mana, orang nggak berani keluar. Jadi Nabi Muhammad ke rumah Sayyidina Abu Bakar tuh make jubah nutup seluruh badan, sorbannya tuh ditutup seluruh kepalanya, yang kelihatan cuman mata doang. Kayak kita pernah lihat itu ya. Ada orang naik kuda, seluruh mukanya ditutup kecuali matanya. Begitu beliau datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, di rumah Sayyidina Abu Bakar, lalu Sayyidina Abu Bakar diperintah untuk merancang. Jadi agenda hijrah atau namanya apa sih langkah-langkah hijrah itu yang bikin Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad cuma ngomong ntar malam kita berangkat gitu. Caranya pokoknya itu yang mikirin Sayyidina Abu Bakar. Nanti malam kita berangkat. Pokoknya nanti malam jam segini saya datang, kita langsung jalan. Sayyidina Abu Bakar yang mikirin semuanya. Nabi Muhammad pulang lagi, di rumahnya kan ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan emang dari kecil sama Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Ali itu adalah keluarga Nabi yang kecilnya memang diasuh sama Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Ali itu nggak pernah nyembah berhala. Anak kecil itu beliau gede udah langsung ketemu Islam. Itu ketika Nabi Muhammad hijrah usianya 14 tahun di kamar Nabi. Jadi dari kecil nggak pernah nyembah berhala, karena Nabi Muhammad nggak pernah nyembah berhala. Dalam arti tidak pernah ngajak dia ketemu orang yang nggak ada. Makanya Sayyidina Ali itu disebut dengan sebutan karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa dimuliakan? Karena wajahnya tidak pernah itu sujud kepada berhala. Di samping orang-orang dulu begitu sebelum masuk Islam, mereka sempat juga nyembah berhala. Sayyidina Ali enggak, dari kecil enggak pernah, tidak pernah mukanya ditundukkan kepada berhala begitu, karena dari kecil bersama Nabi. Nah, dari rumah itu kemudian ketika malam datang, Nabi Muhammad memerintah kepada Sayyidina Ali untuk tidur di kasurnya Nabi Muhammad gitu. Dan Sayyidina Ali tahu sebenarnya kalau Nabi Muhammad bakal dibunuh tuh tahu. Rencana bakal disergap sama algojo kabilah antar malam tuh tahu, semua orang Mekah tahu. Sayyidina Ali juga tahu. Tapi karena memang dia percaya kepada Nabi Muhammad, rela berkorban kepada Nabi Muhammad, akhirnya beliau mau. Seandainya Sayyidina Ali anaknya rada bader kayak anak sekarang kan begitu, diperintah untuk tidur, dia bilang jangan saya Nabi. Abu Bakar aja yang tuaan, saya masih muda kan. Untung Sayyidina Ali bukan kayak anak sekarang kan ya. Sayyidina Ali nurut tuh, tidur di kasur Nabi, kemudian pakai selimutnya Nabi Muhammad selimutnya warna hijau. Selimut Nabi warna hijau. Itu bukan selimut aslinya, itu sorban Nabi Muhammad yang dijadikan selimut begitu. Udah datang itu algojo tengah malam, lalu turun perintah dari Allah, keluar dari pintu belakang, ambil tanah sambil baca Al-Quran, surat Yasin yang sering kita baca tuh. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu diambil tanah sambil dilempar.
waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dilempar itu seketika algojo yang menyergap rumah Nabi itu tiba-tiba matanya buta, nggak ngelihat. Sebagian sejarah mengatakan mereka tertidur. Mereka ada dikelilingi rumah Nabi tapi tidur. Nabi Muhammad keluar. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Itu bukan masalah ayatnya, masalahnya yang baca Nabi. Kalau kita mau baca ayat itu nggak bakal fungsi begitu, nggak jadi dikejar-kejar orang begitu, dikejar debt collector. Coba baca ayat ini nih kan. Buka pintu waja'alna min baini aydihim, jangan pakai tanah kurang kena, pakai batu sekalian kan. Nggak bakal kena itu, nggak bakal jadi. Itu masalahnya bukan ayatnya, masalahnya yang baca kan begitu. Dulu juga Nabi Ibrahim diceburin ke api kan, ya narukuni bardan wa salaman alaihi. Ayatnya kita baca bisa. Cuman kalau kita baca jangankan api, korek aja kita kepanasan kan begitu. Bukan ayatnya tapi yang bacanya. Dulu Sayyidina Umar tibang baca bismillah racun hilang. Dulu waktu Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, ada orang yang mau ngeracunin Sayyidina Umar, dia minum itu. Airnya dikasih air udah diracunin. Sayyidina Umar minumnya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, diminum, racunnya nggak berfungsi sama sekali. Orangnya ngaku padahal naruh racun di situ, cuman itu tibang bismillah doang. Orang kalau ngomongnya sambil yakin insya Allah jadi. Tapi kalau kita kan begitu, doa mintanya sama Allah, tapi otaknya tuh yang ada di otaknya tuh bapaknya, mertuanya, anaknya, bosnya kan begitu. Mintanya sama Allah mulutnya waktu doa. Nangis-nangis dia waktu istighosah, tuh anak SMA kan gitu, nangis-nangis istighosah minta sama Allah supaya dimudahkan ujiannya. Pas di kelas ujian yang dia ngarepin siapa? Nanti guru pengawas lokal ngasih jawaban kan begitu. Nggak yakin dia, nangis-nangisnya tuh kan banyak tuh videonya kan ya. Tapi pas lagi ujian dia lirik kanan lirik kiri berharap ada pengawas lokal ngasih jawaban kan gitu, ngasih kode kan gitu. Itu begitu doanya sama Allah tapi kagak yakin. Orang dulu yakin. Berangkat Nabi Muhammad ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang kemudian algojonya tiba-tiba bangun masuk ke rumah, isinya udah nggak ada Nabi, isinya cuma Sayyidina Ali. Akhirnya dia tahu nih kayaknya nih Nabi Muhammad nih kayaknya Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar. Nyampe di rumah Abu Bakar Nabi Muhammad kemudian langsung jalan, udah nggak make ngaso lagi, langsung jalan. Siapa yang ngejalanin? Sayyidina Abu Bakar yang ngerancang. Kita ngumpet dulu. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ngumpet di namanya Gua Thur. Kemudian disitulah terjadi mukjizat. Salah satunya ada burung yang bisa bikin sangkar di situ ya, bisa bikin iya. Kemudian laba-laba bikin jaring gitu. Orang kafir nggak nyangka nih kalau ada orang masuk di sini pasti burungnya kagak ada, itu sarang laba-labanya juga hilang. Tapi ini sarang laba-labanya nih ada, berarti nggak ada yang masuk. Ini kan begitu. Nabi Muhammad di dalam. Kata Sayyidina Abu Bakar, lau ta'ta ala rohana. Dalam sebuah riwayat begitu. Jadi ini lubang gua, Sayyidina Abu Bakar ada di bawahnya, kaki orang-orang kafir tuh ada di depan kepala dia. Kata Sayyidina Abu Bakar, lau ta'ta, seandainya orang itu nunduk dikit aja, nunduk dikit la rohana, pasti kita kelihatan. Sayyidina Abu Bakar takut banget itu. Takut banget kan, makanya kata Nabi Muhammad innallaha, kalimat innallaha ma'ana tuh waktu kasus itu. Kasus di mana Sayyidina Abu Bakar ketakutan dikejar-kejar orang kafir bersama Nabi. Kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar, innallaha ma'ana. Abdani fil ghari wallahu thalithuhuma. Dua hambanya ada di gua, yang ketiga adalah Allah. Jadi kita dijagain sama Allah. Begitu Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu nginep di situ tuh. Setelah orang-orang kafir pergi, kemudian disusul oleh anaknya Sayyidina Abu Bakar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar namanya Abdurrahman.
Abdurrahman tuh yang bolak-balik ke Gua Sur bawain makanan buat Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar bolak-balik. Kan Nabi Muhammad di situ 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Malam Senin Nabi Muhammad itu 3 malam itu Abdurrahman bin Abu Bakar bolak-balik sama budaknya namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu budaknya Abu Bakar yang berdua sama Abdurrahman bolak-balik nganterin makanan sampai akhirnya malam Senin tuh malam tanggal 1 Rabiul Awal Nabi Muhammad berangkat bersama siapa? Nabi Muhammad berangkat bersama 4 orang lain. Jadi yang berangkat bukan cuma Sayyidina Abu Bakar, 4. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Amir bin Fuhairah budaknya Sayyidina Abu Bakar, satu lagi namanya Abdullah Uraikid. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah budaknya Abu Bakar, sama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini orang Nasrani. Orang Nasrani. Jadi dia ikut hijrah, bukan gara-gara mau hijrah, tapi gara-gara dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Uraikid dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar untuk nunjukin jalan. Jadi yang nunjukin jalan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah orang Nasrani, namanya Abdullah Uraikid. Kenapa harus tuh penunjuk jalan? Padahal Mekah Madinah jalannya semua tahu, semua orang tahu. Mekah Madinah semua orang tahu. Cuman karena waktu itu kan lagi dikejar-kejar. Karena lagi dikejar-kejar orang kafir supaya jejaknya tidak terlihat begitu, maka jalannya dikecoh kan begitu, muter-muter. Ibarat kita dari sini. Dari sini kita mau ke misalnya mau ke BDN. Itu kan jalannya ketahuan tuh kan gitu. Cuman karena kita lagi dikejar-kejar kita muter dulu. Kita ke Pengasinan dulu. Sampai Parung, kemudian nembus Johor begitu. Nyampe enggak nyasar doang kan gitu. Pokoknya muter dulu biar enggak ketahuan. Itu Abdullah Uraikid. Jalannya enggak biasa. Akhirnya dari Mekah ke Madinah tuh langsung ke utara. Tapi Mekah ke Madinah itu lewat selatan dulu. Jadi dia muter ke selatan. Jadi ini Mekah Madinah di atas, dia ke bawah dulu itu ke selatan, enggak langsung ke atas begitu. Itu perjalanan hijrah Abdullah ini. Makanya dalam cerita ini beberapa ulama memperbolehkan kita mempekerjakan atau bekerja untuk orang non muslim. Karena Abdullah Uraikid kan nunjukin Nabi Muhammad ngikut. Jadi Nabi Muhammad dalam hal ini ngikutin petunjuknya Nasrani dalam hal jalan. Tapi Nasrani dibayar. Makanya yang dilarang oleh syariat itu kalau kita mengangkat non muslim untuk imamatul uzma. Imamatul uzma itu pemimpin yang ngurusin segala urusan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dia yang ngurusin. Bangun tidur jam berapa harusnya, kemudian ini nyetel speaker jam berapa harusnya, pagi jam berapa masuknya diurusin sama non muslim, kagak boleh. Itu syari imamatul uzma. Ya tentu di pengecualian kalau orang tinggal di negara non muslim. Tapi kalau negara komunitas Islam yang jadi imamatul uzma pemimpin besar begitu. Kalau di sini sih saya bilangnya presiden. Saya di sini bilangnya presiden. Kalau gubernur tidak punya kuasa sekuasa presiden. Yang jadi kesepakatan itu imamatul uzma, pemimpin besar begitu. Pemimpin besar yang kemudian mengurusi segala urusan umat muslim dari mulai bangun tidur sampai itu tidak boleh diatur oleh non muslim. Maka wajib pilih pemimpin muslim. Tapi kalau gubernur kuasanya masih terbatas, itu masih diperdebatkan. Ya tentu kalau ditanya yang bagus muslim, yang bagus mana ya muslim yang bagus. Masa non Islam mengurusin Jumatan kan gitu. Jadi kan ada beberapa aturan gubernur juga yang punya urusan sama ibadah kita begitu. Maka sebisa mungkin cari yang aman begitu, cari yang aman. Jangan gara-gara agar terlihat berbeda, agar terlihat toleran kemudian sama non muslim emang kudu baik sama tiap orang. Cuman baik kita sama non muslim jangan jadi galak sama orang Islam begitu. Ini kan ada yang terbalik, sama non muslim baik banget sama Islam galak banget.
Orang non muslim husnudzonnya tinggi banget sama non muslim, tapi sama orang Islam suuzon mulu, kagak beres-beres, kan begitu. Itu kan terbalik itu. Husnudzon sama sesama muslim walaupun dia non muslim emang bener bagus begitu. Cuman jangan kebalik husnudzonnya sama non muslim. Ini kita kan repot banget ini. Toleran banget sama non muslim, sama Islam main kata-kataan kan begitu. Dibilang bid'ah, dibilang orang macam-macam kan begitu. Jadi itu Abdullah Uraiqid yang nuntun Nabi. Setelah cerita itu saya nggak tahu tuh apakah Abdullah Uraiqid masuk Islam atau tidak, saya belum belum teliti. Tapi beliau yang nunjukin jalan Nabi Muhammad sampai Mekah sampai Madinah tanggal 8. Tanggal 8 itu hari Senin kalau nggak salah. 8 Rabiul Awal hari Senin. Beliau nginap di situ, lalu bikin masjid namanya Masjid Kuba, yang sekarang jadi Masjid Kuba. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, iya benar. Nyampenya hari Senin di Kuba, nginap selama 4 malam. Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Hari Jumat pagi baru berangkat Nabi Muhammad ke Madinah. Antara Kuba Madinah, Nabi Muhammad berhenti di tempat yang Wadi Sulaim, Lembah Bani Sulaim. Lembah Bani Sulaim ini kampungnya ibunya Nabi. Dulu ibunya Nabi namanya Sayyidah Aminah, yang wafat ketika Nabi Muhammad berusia berapa? 5 tahun. Kemudian setelah itu diasuh oleh Abu Thalib. Nah, ibunya itu dari sini kampungnya nih, dari Bani Sulaim antara Kubah dan Madinah. Ketika beliau mau berangkat ke Madinah, antara Kuba Madinah, beliau berhenti di situ. Ngapain beliau berhenti di situ? Beliau sholat Jumat, karena waktu itu hari Jumat. Dan itu sholat Jumat pertama kali. Sholat Jumat pertama kali dalam syariat Islam ada di Lembah Bani Sulaim, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Di Mekah perintah Jumatan udah ada, cuman di Mekah tidak punya kuasa untuk ngumpulin orang sebanyak itu. Akhirnya Jumatan nggak terjadi di Mekah. Itu yang kemudian jadi syarat dalam mazhab Syafi'i, minimal Jumatan 40 orang. Karena Jumatan udah turun perintahnya ketika Nabi Muhammad di Mekah, tapi di Mekah belum pernah Jumatan. Jumatannya di situ tuh, sholat Jumat. Dan yang di situ dihadiri, kalau dalam sebuah riwayat itu dihadiri sampai 200 orang muslim. 200 orang muslim. Banyak itu orang muslim di situ. Nah, kemudian sampai kemudian di Nabawi itulah yang kemudian minggu selanjutnya Jumatan baru terjadi ya sekitar 40 orang. 40 orang kemudian terjadi bazar, tukang dagang banyak datang, orang-orang keluar dari Nabawi, sisanya 12 orang. Itu terjadi di Madinah. Tapi di Bani Sulaim itu orangnya banyak. Nah, dari Bani Sulaim kemudian nyampailah Nabi Muhammad ke Madinah menjelang asar. Kemudian disambut oleh orang-orang Madinah dengan rebana. Rebananya dipukul-pukul begitu sambil nyanyi Thala'al badru alaina, Thala'al badru alaina min saniyatil wada, dan seterusnya gitu. Jadi itu tentang hijrahnya Nabi. Nah, hijrah ini menjadi tonggak kebangkitan Islam, dan ini juga menentukan siapa yang benar ngikutin Nabi atau yang mau ngikutin Nabi cuman ikut-ikutan doang, pas diajak hijrah dia nggak mau. Makanya tahun di mana terjadinya hijrah itu tahun yang dijadikan oleh Sayyidina Umar sebagai tahun pertama kalender Islam, yaitu tahun di mana terjadinya hijrah. Karena ini bukan cuma ganti kalender, tapi juga ada peristiwa hijrah yang mana itu adalah syiar Allah. Orang yang dikatakan dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan hati. Jadi orang yang mengagungkan syiar itu orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang mengagungkan syiar. Makanya beberapa muslim menggelar perayaan tahun baru Islam itu bukan sesuatu yang dilarang, itu bagian daripada pengagungan atas syiar Allah. Begitu. Ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun. Sebenarnya yang namanya doa mah kapan aja boleh.
Orang doa kapan aja boleh. Orang habis makan doa sah. Bangun tidur doa boleh. Naik motor doa boleh. Mau apa lagi? Doa kapan aja boleh. Maka kalau doa kapan aja boleh, doa akhir tahun juga nggak ada masalah begitu. Kalau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini dalam riwayat Imam Al-Baghawi dalam kitab Mu'jamul Sahabah, setiap Nabi Muhammad melihat hilal baru, artinya bulan baru termasuk tahun baru, Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat doa. Doanya Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa ridwanin minar rahman wa jiwarin minasyaiton. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan ini bil amni wal iman, dengan keamanan sekaligus keimanan, wassalamati wal islam, dengan keselamatan sekaligus keislaman, waridwani minar rahman, dapat ridho dari yang maha rahman, wajiwarin minasyaiton, dan jauh dari pengaruh setan. Itu doa yang Nabi ajarkan setiap ada bulan baru kepada para sahabat. Jadi setiap bulan baru termasuk juga tahun baru. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wajiwarin minasyaiton waridwanin minar rahman. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam waridwanin minar rahman wajiwarin minasyaiton. Ini doa yang maksur dari Nabi Muhammad SAW. Adapun doa-doa yang biasa dibaca oleh banyak orang di masjid awal tahun baru, itu doa yang boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Namanya doa terserah, kapan aja, momennya apa aja silahkan. Orang-orang guru-guru TK mau berangkat, pas anak-anak udah masuk bis, dia ngumpul di belakang bis, dia doa sebelum berangkat. Itu kan juga sah-sah aja. Kan nggak ada hadisnya. Nabi Muhammad ngumpul di belakang bus doa, tuh kan gak ada hadisnya. Itu guru-guru TK pas anak-anak udah masuk bis, dia ngumpul di belakang bus, ayo sama-sama kita doa. Mudah-mudahan perjalanan kita aman, berkah, diberikan kelancaran, pulang dalam keadaan sehat walafiat. Kan boleh kan? Nggak ada larangan. Kenapa orang ngumpul di masjid kemudian dibilang kagak boleh? dibilang bid'ah kan gitu. Orang yang main gaplek masih banyak kagak diomelin kan gitu. Orang ngumpul di masjid diomelin. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya kali? Pada jemaah sekalian, saya juga jawab pertanyaan. Nggak ada. Baiklah, kiranya seperti yang kata tadi sudah ditutup oleh Ustaz dan majelis. Saya ingin menambahkan beberapa informasi berkaitan dengan taklim Indonesia. Yang pertama, kita mendahului beberapa alim pada hadits Syekh ini Syekh dan juga pada Bani Isa menunjukkan kitab Iqamul karya Imam Al-Ghazali yang akan disampaikan oleh Al-Qadar dari Imam Al-Mujib wajib besar Berikutnya saya sampaikan hasil profak dari kami ini sebesar Rp208.000. Jazakallahu khairan.